Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leka Agustin, biasa dipanggil Leka, absen 26 dari kelas 10 MPLB 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi informatika tentang berpikir komputasional, proposisi, dan logika matematika. Materi ini sangat penting karena sering digunakan untuk pemecahan masalah sehari-hari, bahkan juga di bidang teknologi komputer loh. Yuk langsung kita mulai, simak materi berikut. Nah, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dengan menggunakan konsep-konsep ilmu komputer. Ada 4 tahapan utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, kedua, pengenalan pola, ketiga, abstraksi, dan yang keempat, algoritma. Apa sih dekomposisi? Apa sih pengenalan pola? Apa sih abstraksi? Dan apa sih algoritma? Yuk kita jabarkan satu persatu. Pertama, dekomposisi. Apa sih dekomposisi itu? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, jika kita akan membuat platform jual beli online, kita pecah menjadi bagian login, katalog produk, keranjang, dan pembayaran. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dari suatu masalah. Contohnya, setiap aplikasi media sosial pasti memiliki fitur daftar teman atau followers. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Contohnya, saat kita mencari luas lingkaran, yang kita butuhkan hanya jari-jari lingkarannya, bukan warna dari lingkaran tersebut. Yang keempat, algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, resep makanan adalah algoritma, mulai dari menyiapkan bahan-bahan hingga pada step untuk menyajikan makanan. Nah, jadi kalian sudah paham kan tentang apa itu berpikir komputasional? Jadi berpikir komputasional membantu kita agar lebih terstruktur dalam memecahkan suatu masalah. Berpikir komputasional, clear, sudah kita bahas. Setelah ini kita akan masuk materi yang kedua, yaitu tentang proposisi. Apa sih itu proposisi? Yuk kita pelajari lebih dalam. Proposisi adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi keduanya tidak bisa sekaligus. Contoh pertama, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu adalah contoh proposisi yang benar. Contoh yang kedua, Jakarta adalah ibu kota Jepang. Itu adalah contoh proposisi yang salah. Nah, kalimat pertanyaan atau perintah tidak bisa dijadikan proposisi. Misalnya, tolong tutupkan pintu itu, atau apakah kamu lapar? Siapa namamu? Karena tidak bisa dinilai benar atau salah. Kita sudah menyelesaikan 2 materi, yaitu pertama, berpikir komputasional, kedua, proposisi. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi logika matematika. Logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari tentang penalaran atau cara berpikir yang benar dengan aturan tertentu. Ada 5 bentuk logika matematika, yaitu yang pertama, negasi, yang kedua, konjungsi, yang ketiga, disjungsi, yang keempat, implikasi, dan yang kelima, implikasi. Pasti kalian belum tahu lebih dalam kan apa itu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan bimplikasi. Yuk kita jelaskan satu persatu. Negasi adalah metode membalikkan nilai benar menjadi salah, begitupun sebaliknya. Nanti saya akan tayangkan contoh beserta rumus dari negasi tersebut. Konjungsi adalah teknik menggabungkan beberapa pernyataan, hasilnya adalah pernyataan majemuk. Ciri-ciri dari konjungsi adalah memiliki kata dan beserta logo sebagai berikut. Contoh dan rumusnya nanti akan saya tayangkan. Disjungsi adalah teknik perbandingan antara 2 pernyataan yang dihubungkan dengan kata atau dan dipresentasikan dengan simbol notasi sebagai berikut. Contoh dan rumusnya akan saya tayangkan. Implikasi adalah penerapan pernyataan majemuk menggunakan kata jika, maka, dan simbol sebagai berikut.
Contoh dan rumus akan saya tayangkan. Implikasi adalah jenis pernyataan majemuk yang dibentuk dengan penghubung jika dan hanya jika. Simbol sebagai berikut. Contoh dan rumus akan saya tayangkan. Jadi kita sudah belajar 3 materi penting, yaitu pertama, berpikir komputasional untuk memecahkan masalah, kedua, proposisi sebagai dasar logika, dan yang ketiga, logika matematika sebagai alat penalaran yang benar. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami informatika. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!